Halo Cinegrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Audrey. Kali ini kita mau membahas sebuah film terbaru dari Soleh Solihun yang berjudul Star Syndrome. Terus di sini juga dimainkan oleh cast-nya ada Gilang Dirga, terus ada Kezia, terus ada Tisa Biani, ada Tora Sudiro, ada Tanta Ginting, dan masih banyak mungkin cast-cast lainnya yang pasti kalian sudah tentu kenal. Film Star Syndrome sendiri bercerita tentang seorang penyanyi top bernama J. Adi yang dia itu top tahun 2000-an. Dan dia berusaha untuk rising kembali di tahun 2020-an dengan menggandeng seorang penyanyi jingle yang belum terkenal saat itu bernama Nur, dan cerita berputar di perjuangan dan arogansinya Adi nih untuk terlahir kembali menjadi bintang di masa sekarang. Ya, mungkin kalau kalian pernah nonton Star Is Born ya bener. Itu aja agak mirip, jadi kayak penyanyi lama nge-hire penyanyi baru tapi ternyata yang lamanya tidak kuat dengan tidak sama lagi zaman dia dulu. Sudah expired. Yang disuka dari film ini mungkin pertama karena sutradaranya sendiri kan punya background, kalau nggak salah Soleh Solihun tuh dulunya jurnalis di Rolling Stone ya. Jadi kayaknya udah paham banget nih lingkungan musik itu kayak apa, dimulai dari riders yang menyebalkan, musisi itu bergelut antara idealismenya sendiri dan juga label. Dengan labelnya. Ya gimana mungkin ngelobi orang-orang lama untuk bisa rising kembali, ya kayaknya memang Soleh Solihun ini bener-bener ya punya knowledge di situ dan dituangkan di dalam film ini gitu. Pada saat dia nonton film yang ada penampilan musiknya kok kayak tidak dimainkan langsung atau terasa di dubbing banget gitu atau loh kan ini cuma ditempelan doang, terus kan kadang kalau yang pemain gitar suka kadang ngaco gitu, pura-pura main gitar kan seenggaknya. Nah di sini tuh kalian bisa merasakan bermain musiknya emang beneran live, mereka beneran syutingnya asli, terus suara si Kezia, suara si Gilang Dirga, kalian bisa ngedengarkan langsung mereka emang nyanyi seperti itu gitu. Jadi tanpa mereka rekaman dulu dibagus-bagusin, di autotune enggak. Di sini emang kalian langsung mendengarkan gitarnya dijereng gitu ya, jerengnya yang keluar gitu. Di sini pun si komedinya masih pas gitu, tidak lebay kan. Kadang ada film yang drama komedi tapi kadang si komedinya dicoba untuk terus ngelucu tapi gagal, tapi di sini tuh dramanya tetap ada dan komedinya tetap oke. Aktingnya Gilang Dirga lumayan juga di sini, dia pas acting serius ya dia beneran serius, pas emang agak-agak beruang komedi ya dia melakukan itu. Dan Kezia juga dia pas gitu, pas chemistry-nya Gilang Dirga sama Kezia ini dapet sih. Dia kan suka niru-niruin suara orang tuh, suara nyanyi orang dia. Maksudnya Soleh Solihun mencoba ngasih porsi bakat Gilang Dirga yang itu di film ini gitu. Kalian nonton aja di bagian mana biar tahu. Terus mungkin bagian lain yang aku suka dari film ini ya banyak banget bintang lawasnya. Yang mungkin kalau kamu tahu ini bintang-bintangnya tuh siapa, jangan lupa jaga kesehatan karena ya kayak ada Tante Indi Barens, Tika Priatnakusuma. Iya, bener-bener kayak orang-orang lama gitu. Terus juga kebetulan si Nur ini kan nyebut kalau dia tuh suka banget artis-artis tahun 90-an dan terus nyebut Rida Sita Dewi yang mana yang memerankan ibunya Nur tuh kan personilnya gitu. Maksudnya kayak ya memang bener-bener menunjukkan bahwa sutradaranya tuh orang lama loh di musik. Dan emang hampir semua cast yang ada di sini berhubungan dengan musik. Jadi emang pemilihan cast-nya saja Soleh Solihun mungkin tidak sembarangan menurut si produsernya, yang ini aja tidak mau, ini tidak ada hubungan musiknya, mungkin Soleh pilih-pilih yang memang semua case-nya ada hubungannya dengan musik. Penggunaan referensi yang kita pasti tahu ya, kayak di sini kan ada salah satu stasiun TV. Iya benar. Next karena kan mungkin net, terus logonya di Bali kan. Terus di sini juga penggunaan ada Tonight Show juga kan. Di sini kan Tonight Show udah kalau bisa dibilang udah media anak muda banget, di mana omongan Vincent dan Desta atau kalian mau promo lagu tuh emang ke Tonight Show. Dan di Tonight Show juga kalau kalian denger audio atau penampilan musik di Tonight Show emang beneran audionya tuh bagus banget. Kan ini beda generasi nih ceritanya. Nur ini sendiri kan karena mungkin menjadi representasi musisi-musisi baru lahir zaman sekarang kan pasti berangkat dari medsos dulu. Nah kayak konflik yang diangkat, kayak sempat ada pertentangan di situ, gue nggak punya Instagram. Kalau misalkan tayang di YouTube tuh itu tuh anak-anak baru yang itu tuh kayak ya relate banget gitu. Oke, langsung aja mungkin ke yang agak kurangnya nih dari film Star Syndrome. Aku tuh mempertanyakan ini relationship Anna sama Jay gitu. Yang kurang dieksplor, maksudnya. Nggak digali ya kenapa mereka seperti itu, hubungannya. Benar. Diam-diamannya mereka maksudnya apa. Benar. Maksudnya kayak aku kan wondering dulu kayak di awal tuh ini siapa anak, jangan-jangan anak ini anaknya kali ya, aku nggak tahu gitu. Maksudnya
oh ternyata adiknya. Kenapa bentuk hubungannya seperti itu, kan kayak sedikit-sedikit pasif agresif, sedikit-sedikit tapi saling bantu. Jadi pengen tahu, nah nggak diceritain itunya tuh gitu. Shot-shot yang dipakai sama Soleh tidak sinematik gitu nggak sih? Iya, Kamu merasa kayak bener. ya bosan aja sebenarnya kalau kamu bisa nonton ini di OTT gitu, di streaming-streamingan. Kayak emang produksiannya nggak terlalu ngedepanin ke visual mungkin ya. Soleh harus ada tandem si DOP-nya yang oke, yang cocok dengan Soleh, yang visualnya juga mungkin bisa dikembangkan. Hal lain yang jadi pertanyaan aku itu ada beberapa adegan yang nggak dipakai gitu, yang nggak ada penyelesaiannya di akhir. Kayak salah satunya waktu bagian di wawancara di majalah, direkam kan suaranya. Ya itu nggak ada kelanjutannya gitu. Buat apa adegannya? Sebenarnya filmnya panjang, tapi karena durasi jadi di-cut. Nah ini tuh kayak berasa kayak ke momen-momen akhirnya si Jai iri sama si Nur. Ini tuh aku yang bawa Nur loh, kok jadi dia yang lebih maju. Nah itu tuh ke kitanya tuh kayak keburu-buru. Sama ini nih yang bagian akhirnya ya Gilang menyadari tempatnya di mana tuh kayak kurang di-build belakangnya gitu. Kayak misalkan contohnya akhirnya kan Gilang memutuskan untuk jadi tim produksi aja nih untuk band adiknya dan juga untuk Nur. Dia tuh selain punya skill bisa nyanyi tuh, dia juga bisa bentuk orang loh gitu. Nah yang si itunya tuh nggak diliatin. Kenapa si Jay malah lebih dekat ke si Nur dibanding si Ana kan? Itunya juga kita. Itu kurang dieksplor ya bagian itu. Aku harusnya. tuh ngarepnya, aku tuh ngiranya misalkan pas yang si Nur latihan bareng itu kan lagi main skipping. Terus si adiknya datang, mungkin memanfaatkan momen itu kayak ya kenapa kok gue sebagai adik lo nggak dikasih. Nah itunya nggak ada gitu. Momen kedekatan seperti Nur. Terus kok Nur sampai dibela-belain diajarin ini, dikasih tahu teknik-teknik ini. Sementara adiknya sendiri cuma mungkin ngulik sendiri dan akhirnya tiba-tiba terkenal aja. Di sini tuh adegan pamungkasnya pasti Nur tuh kan di ulang tahun next. Sayang sekali itu setnya anjir. Itu kayak bukan ulang kan, kalau kalian mungkin nonton net kan, kalau net ngadain ulang tahun kan setnya wah. Duh kayak emang kalian nyewa buat wisudaan. Terus udah gitu. Ya sayang sekali di sini. Kan itu tuh scene wahnya, dan ini tuh ke konser musik gitu. Iya, ulang tahun stasiun TV. Kayak tim soundnya juga FOH-nya. Kayak itu, kayak FOH buat hajatan, kalau nggak buat event-event webinar. Yang nggak kayak FOH ya TV aja gimana kan? Iya, benar. Ya itu sayang sekali. Padahal di sini udah berani pakai Tonight Show, tapi sayang sekali kan harusnya si ulang tahun tuh harus lebih besar dari itu. Scene favorit, mungkin aku masuk sih bercandaan-bercandaan yang ini nih, yang lagi ngomongin Ahmad Dhani. Ya Ahmad Dhani tuh beda loh sama yang sekarang gitu-gitu. Terus lewat Sabiani, kenapa Ahmad Dhani itu orang-orang di bioskop langsung ketawa, mertuanya kayak gitu. Terus satu lagi yang Sidul kan mati mic-nya, terus dia bilang kayak tak bilangin ayah loh, itu sih aku yang inget dua itu gitu. Ya kalau orang sih sukanya pas emang jokes-jokes yang keluar dari pas si Jay pergi ke label-label. Terus yang ini yang paling ngakak tuh ya kalau kalian tahu kondisinya Benny G ya, pasti Randy, aku paling sebel sama vokalis Keriting sama jaket merah. Iya bener. Terus dia bilang brosis lagi. Kan itu pasti mengarah ke situ. Iya bener. Nah di sini tuh emang peran si ini Ardit Erwanda sebagai konsultan komedi bisa masukin isu-isu yang memang kita tahu atau mungkin yang referensinya sama tuh, anjir ini lucu banget. Nah itu bagusnya Ardit Erwanda di sini sebagai konsultan komedi emang works gitu ya. Oke, langsung aja ke skornya buat Star Syndrome tuh. Buat Star Syndrome yang masih cukup menghibur, buat aku yang mungkin 7. Iya, orang juga ngasih 7 sih. Ini menghibur, dan ini tuh ada sisi lain yang baru Soleh Solihun yang berani buat ngelakuin ini gitu. Teknis dari penampilan musiknya, terus cara nyanyiannya ini tuh mungkin bisa jadi benchmark si film musik atau film musik lainnya yang akan tayang di Indonesia atau mau dibuat, dan ini bisa jadi benchmark buat film yang ada adegan main musiknya gitu, buat seenggaknya harus niru kayak yang dilakukan Soleh di Star Syndrome ini. Sekian saja review dari kita berdua ya untuk film Star Syndrome. Buat kalian yang emang suka film musik, atau ini bukan film musikal ya, tapi ini film musik, dan emang kalau kalian pengen nonton Star is Born dengan rasa lokal, silakan ditonton. Dan komedi. Iya, silakan ditonton Star Syndrome di bioskop kesayangan Anda, karena emang
ini menghibur dan ringan sekali ya. Yes, Jadi betul. silakan ditonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.